Apa sih yang dimaksud dengan malam gelap jiwa? Jadi, malam gelap jiwa merupakan proses kiamat bagi diri seseorang, di mana ia akan seolah-olah dicelup di api neraka, agar mati dan kemudian dihidupkan kembali setelah jiwa ini murni. Inilah yang disebut dengan proses kematian ego atau kematian keakuan. Kematian ego di sini maksudnya adalah di mana ego tidak memegang tatah tertinggi lagi di dalam diri ini. Kondisi ini merupakan titik terendah kehidupan seseorang, di mana ia bisa saja ditimpa masalah yang sangat berat, entah itu bangkrut, dikhianati orang tercinta, kehilangan anggota keluarga, ataupun terkena penyakit mematikan. Ia akan menjalani kehidupan ini seolah-olah hanya duduk di satu ruangan gelap, tanpa cahaya dan juga pintu jalan keluar, di mana di awal perjalanan malam gelap jiwa ini, ia tidak akan mau menerima kondisi ini. Disinilah jiwanya akan meronta-ronta, seolah dibakar di api neraka hingga ia mau menerimanya. Dan kondisi ini bisa saja berjalan selama bertahun-tahun, entah itu 1 tahun, 5 tahun, ataupun 10 tahun. Kemudian orang ini bisa saja masuk ke tahap depresi yang sangat berat, hingga akhirnya ia akan masuk ke dalam 3 pilihan, yaitu 1. Bunuh diri, 2. Menjadi gila, 3. Mengalami kebangkitan spiritual. Jika seseorang tidak mengalami salah satu dari 3 hal ini setelah berada di titik terendah kehidupannya, maka itu artinya kehidupannya saat ini belum sampai titik yang sangat rendah. Namun, jika seseorang mengalami kebangkitan spiritual, artinya ia sudah berhasil melepaskan egonya atau keakuannya, di mana keakuan sudah mati atau tidak memegang kendali lagi atas diri ini, dan kesadarannya sudah bangkit, di mana kesadarannya akan lebih memegang kendali. Di sini orang tersebut sudah terlahir kembali dengan kesadaran murni setelah melalui proses kiamat tersebut, di mana ia akan menjalani kehidupan dengan identitas murni dan sudah tidak melekat dengan identitas palsu ini. Ia akan menjalani kehidupan fokus ke dalam diri daripada keluar diri. Energi orang ini biasanya akan lebih seimbang dengan semesta, karena ketujuh cakra tubuhnya sudah tidak tersumbat lagi. Ketika seseorang mengalami kebangkitan spiritual, ia juga akan mengalami kebangkitan kundalini. Energi kundalini yang terletak di tulang ekor manusia akan bangkit dan naik ke atas ke cakra mahkota ketika seseorang mengalami proses malam gelap jiwa. Energi kundalini merupakan energi yin, dan energi semesta memiliki unsur energi yang, sehingga energi yin yang naik hingga ke cakra mahkota dan bertemu dengan energi yang semesta akan menciptakan keseimbangan energi. Disinilah kebijaksanaan yang berasal dari cakra asna akan benar-benar berfungsi dengan baik, dan sebuah kesadaran murni akan terbuka akibat aktifnya cakra mahkota. Inilah yang disebut dengan kesadaran yang tercerahkan, di mana kesadarannya akan menyatu dengan kesadaran semesta ini. Dan inilah yang disebut dengan kesadaran universal atau kesadaran Tuhan. Untuk sebagian orang yang mengalami kebangkitan spiritual, biasanya berkemungkinan mendapatkan beberapa bonus kekuatan supernatural. Entah itu tiba-tiba ia bisa melihat masa depan, melihat aura seseorang, memiliki kekuatan penyembuh, dan lain sebagainya. Selain itu, kecerdasan, kebijaksanaan, dan kesadaran seseorang akan meningkat drastis. Di titik inilah biasanya masalah keuangan seseorang akan terselesaikan, karena banyak bakat-bakat terpendam dan ide-ide cemerlang bermunculan. Selain itu, energi kundalini juga bisa membantu meregenerasi sel-sel tubuh yang rusak. Disinilah juga akan terjadi keajaiban, di mana kesehatan seseorang akan mulai membaik, walaupun ia sudah divonis dokter hidupnya sisa 1 bulan lagi. Dan ketika kesadaran seseorang sudah meningkat, maka ia tidak akan melekat lagi dengan apapun, termasuk melekat terhadap orang-orang tercinta. Di sini akan terjadi penerimaan segala kondisi dengan ikhlas, berserah seutuhnya tanpa menghakimi apapun, dan bersedia menerima kehendak apapun dari semesta ini. Maka depresi akibat ditinggalkan orang tercinta atau dikhianati oleh orang tercinta akan lenyap karena sudah berdamai dengan keadaan dan bersedia menerima segala kondisi dengan ikhlas. Dan orang yang sudah sampai puncak spiritual tertinggi atau pencerahan sempurna akan terbebas dari penderitaan akibat reinkarnasi kehidupan yang berulang-ulang ini. Orang ini juga akan dipelihara dengan baik oleh semesta ini. Ia akan hidup dalam keheningan sejati. Jadi, keheningan sejati ini merupakan kondisi batin yang levelnya melebihi kebahagiaan dan juga kedamaian. Inilah yang disebut dengan surga kehidupan.
Jika ingin mengetahui rahasia alam semesta, maka berpikirlah dalam ranah energi, frekuensi, dan juga getaran. Spiritual awakening tidak bisa didapat dengan hanya dipelajari, namun harus dialami dan disaksikan sendiri perjalanan spiritual ini.